Apa yang terjadi? Allah izinkan dia punya 2.815 hektar, Masya Allah. Itu semuanya kebun kopi. Sejauh mata memandang. Saya berapa kali ya dikasih kesempatan untuk, tapi saya baru sekali naik gitu loh. Karena yang kali kedua hujan lebat terus kan. Akhirnya kita putuskan tidak naik. Tapi sekali naik aja saya takjub gitu loh. Masya Allah. 2.815 hektar dipercayakan sama Allah buat Mr. Donju. Artinya nggak sembarangan nih Allah pilih orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Singkat aja ya, mudah-mudahan 10 menit kita bisa curahkan bentuk apresiasi tertinggi saya kepada sebuah tema terdiri dari 6 huruf SESAKU, dibaca sesaku. Apa itu? Sesaku kepanjangan dari semangat sahabatku. Kenapa harus saya angkat itu? Tadinya saya nggak kepikiran untuk ada tema dengan singkatan sesaku dengan kepanjangan dari semangat sahabatku. Tapi jadi terfikir dan terlintas serta termotivasi dan spontanitas timbul ya karena dua orang top di salah satu BUMN yang masih eksis di Indonesia telepon saya. Ternyata sesaku ini, oh saya lupa tadi ya, sesaku semangat sahabatku dalam kurung Mr. Donju. Saya lupa. Mr. Donju. Don itu tuan, Ju itu nama beliau, Juanda. Jadi Mr. Donju, Mr. Tuan Juanda. Enggak apa-apa deh. Kurang lebih kayak gitu. Saya kasih apresiasi tertinggi dan semangat serta motivasi tertinggi buat beliau karena luar biasa jatuh bangun membangkitkan 1.500 binaan petani kopinya untuk tetap tegar dan teguh serta yakin bahwa Allah pasti keberhasilan dari sekian banyak tembok-tembok, begitu tembok Berlin dan tembok Cina seolah-olah kokoh di hadapan 1.500 petani kopi yang dipimpin, yang dibina, dan yang dibimbingnya. Saya bilang nggak ada kata untuk tidak semangat sepanjang Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, sepanjang Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bernafas. Jadi semangat sahabatku, 1.500 orang di bawah Anda bukan orang-orang sembarangan. Dialah yang menyebabkan kopi dan sebagainya di negara ini, bahkan di daerah, mungkin di salah satu daerah di negara ini, menjadi ada dan kejadian. Kopi yang saat ini terenceng dan terdisplay bisa jadi karena 1.500 orang di bawah Anda. Yang saat ini juga lagi promo, atau yang saat ini ada namanya kopi kenangan lah, kopi lain jiwa lah, janji jiwa lah, lain hati lah, apa segala macam, termasuk punya adik saya, rumah nenek lah. Itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta atau kontribusi terbesar dari 1.500 binaan petani kopi yang dipimpin oleh sesaku, semangat sahabatku bernama Mr. Donju. Kesimpulannya saya bikin 3-5 menit aja ya semangat ini ya. Mr. Donju tuh ngasih 5 pelajaran pada kita. Dia bukan petani, dia seorang sarjana hukum, kalau nggak salah ya, apa sarjana ekonomi, pasti sarjana lah, dan lulusan dari Jakarta. Beliaulah satu-satunya anak desa yang bisa sampai punya gelar sarjana pada saat itu. Kalau sekarang banyak ya, termasuk putra-putrinya. Tapi dia nggak pernah timbul rasa takut, ragu, minder, malu, atau tersisi dengan dunia. Oh, sarjana kok lari ke desa. Gini hari kok megang pacul, gini hari kok cangkul, gini hari kok pupuk, dan sebagainya. Enggak tuh. Tetap bismillah, dengan keyakinan tingkat tinggi kepada Allah, dia coba meletakkan S1-nya berubah menjadi S3. Apa tuh? Sesuai syarat sesukamu untuk jadi petani. S3. Apa yang terjadi? Allah izinkan dia punya 2.815 hektar, Masya Allah. Itu semuanya kebun kopi. Sejauh mata memandang. Saya berapa kali ya dikasih kesempatan untuk, tapi saya baru sekali naik gitu loh. Karena yang kali kedua hujan lebat terus kan. Akhirnya kita putuskan tidak naik. Tapi sekali naik aja saya takjub gitu loh. Masya Allah. 2.815 hektar dipercayakan sama Allah buat Mr. Donju. Artinya nggak sembarangan nih Allah pilih orang seperti ini. Kan banyak donju-donju lainnya. Kenapa donju ini yang dipilih sama Allah? Pasti ada alasan lain dong. Kenapa Allah pilih dia? Yang ketiga, dan dia nggak pelit ilmu. Saya nih orang yang, dia saya kenal 7 tahun yang lalu sih. Tapi pada saat saya memutuskan untuk ketemu langsung di lapangan di pabriknya, itu di tahun ketiga. Karena dari tahun pertama sampai akhirnya ketemu di tahun ketiga, itu cuma say hello dan tidak pernah tahu bagaimana bentuk wajahnya, gesturnya, warna kulitnya dan sebagainya gitu. Tapi memang kita sudah akrab gitu. Begitu saya datang, saya takjub, Masya Allah. Sejauh mata memandang punya beliau. Kebayang gak sih?
Satu orang punya 2.815 hektar. Kalau bukan ada misi yang dahsyat dari Allah, nggak mungkin Allah kasih 2.815 hektar di Gunung Cikajang. Masya Allah ya. Jadi semangat sahabatku ini ada 5 buat sahabatku Mr. Donju. Yang pertama, jangan pernah mutung, jangan pernah ngambek, jangan pernah down. Ya kan? Motivasi dari diri sendiri, motivasi dari lingkungan, dari teman, dari keluarga, dari istri, itu harus terus kita inventarisir. Yang kedua, walaupun saya taruh kedua, sebenarnya ini yang paling utama. Yakin bahwa Allah pasti menyertai orang-orang baik gitu loh. Ya kan? Itu. Yang ketiga, segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk menjadi warga negara yang baik, penuhi. Hatta misalnya ada petinggi-petinggi negara yang tidak baik sama kita, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah adalah menjadi warga negara yang baik dengan tidak melanggar peraturan, dengan tetap taat kepada umara atau pemerintah yang sedang berkuasa terhadap negara kita. Yang keempat adalah terus jangan pernah ragu memberikan yang terbaik kepada seluruh kita, termasuk saya. Ajarin saya bagaimana memanen kopi, bagaimana cara membersihkan gulma, bagaimana cara memberikan pupuk dan sebagainya. Yang terakhir, ayo kita buka gerai bareng. Karena mimpi dia adalah, bang saya pengen dong. Saya nangis kalau ingat ini. Dia bilang, bang saya pengen punya booth dong gitu. Bang saya pengen punya gerai dong. Nah sebagainya, ayo bismillah insya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini konten ini diangkat sudah ada 2 orang baik. Alhamdulillah ya. Satu namanya Pak Afi, yang kedua namanya Syekh Riza. Mudah-mudahan kita berempat nih Allah kasih kemungkinan yang lebih besar lagi untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kurang lebih itu. Sesaku, semangat sahabatku harus terus diingat. Bukan sekedar tema, tapi ini tulus dari hati yang paling dalam. Dan yang saya ingat pada saat pertama kali 3 tahun berkenalan, pertama kali saya masuk ke kampungnya, ke desanya, ke hutannya, ke gunungnya, sampai ke pabriknya, saya dimuliakan bak raja. Hotel terbaik, makan terbaik, penginapan terbaik, semuanya terbaik. Padahal baru ketemu saat itu. 3 tahun cuma teleponan, whatsappan, dan sebagainya, tidak pernah lihat. Saya, Masya Allah, jemputan dia juga terbaik di depan SPBU Cikajang. Saat hujan lebat. Itu buat saya bukan sekedar sahabat. Makanya saya bikin tema khusus tadi pagi setelah ada beberapa petinggi BUMN calling-callingan tentang kopi bersama saya. Tapi saya belum sounding siapa sahabat saya yang terdahsyat ini. Beliau adalah Mr. Donjo. Tetap semangat. Salam sukses luar biasa. Kan gitu ya kalau di majalah-majalah. Luar biasanya mirip Andri Mongso. Gitu kurang lebih Mr. Donjo ya. Jadi tetap semangat dan positive thinking kepada Allah. Positive thinking kepada Rasul, kepada sahabat, pada keluarga Rasul, dan positive thinking terhadap dan kepada seluruh orang beriman. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.